Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara membaca pada surah Al-Hasyr. Nanti kita akan membaca pelan-pelan serta akan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang terkandung pada surah Al-Hasyr. Mari kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kita mulai dari ayat yang pertama. Disimak yang baik. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Perhatikan di sini ada huruf ba yang berharokat fathah, lalu ada tanda tasdid seperti ini. Ini dibaca ditekan sabbaha, bukan langsung dibaca dimasukkan sabahalillah, tapi dimasukkan dulu sabbaha, ditekan sabbaha, sabbahanillah. Lalu di sini ada lafadz Allah dipanjangkan, lillahi ma, terus mimnya juga panjang, ma fis sama. Perhatikan pada huruf sinnya terdapat tasdid, dimasukkan ditekan fis sama. Mimnya panjang, wawunya juga panjang. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Lalu ada huruf mim, mimnya ada alifnya, ada harokat fathahnya, matopi'i dipanjangkan 2 harokat. Wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Perhatikan di sini ada huruf ya sukunnya, sehingga huruf za-nya dipanjangkan. Wa huwal azizul hakim. Seperti itu. Kita lanjutkan pada baris yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Perhatikan di sini ada lafadz ya sukun, ada kasroh, matopi'i dipanjangkan, dibaca panjang. Huwallazi. Lalu perhatikan di sini ada lam yang berharokat tasdid, dimasukkan akhrajalladzi. Jangan langsung dibaca akhrajalladzi, bukan seperti itu. Dimasukkan akhrajalladzina kafaru. Perhatikan ada wawu sukun, sehingga dibaca panjang. Huruf sebelumnya berharokat dhammah atau pi. Kafaru min ahlil. Perhatikan ada nun sukun bertemu dengan alif, dibaca idhar, dibaca jelas, tidak boleh dibaca berdengung. Jangan dibaca min ahlil, tidak boleh. Pada bab pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas dan memberikan contoh pada bacaan-bacaan idhar halqi. Di antaranya nun sukun bertemu dengan alif, min ahlil, seperti itu. Min ahlil kitab. Perhatikan tanya dibaca panjang. Min ahlil kitabi min diyarihim. Nun sukun bertemu dengan huruf dal, yaitu ikhfa hakiki, disamarkan min, sehingga jangan dibaca jelas min diyarihim. Kita lanjutkan. Li awwalil hasyr. Perhatikan di sini ada wawu sukunnya, dimasukkan. Jangan li awalil hasyr, tapi dimasukkan ke wawu. Li awwalil hasyr. Berhenti, waqaf.
Cara membacanya li awwalil hasyr, bukan li awwalil hasyri. Kita lanjutkan. Ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum. Perhatikan ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, idgham bi gunnah dimasukkan dan berdengung. Nun sukun bertemu dengan ya sehingga diberikan tanda ada tasdidnya seperti ini, dimasukkan ai disertai berdengung. Ay yakhruju wa dhannu, ada nun sukun, ada nun tasdid, gunnah didengungkan. Wa dhannu annahum, sama ada nun tasdid juga, gunnah. Annahum ma, perhatikan ada mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mimi, dibaca dengung. Annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Perhatikan mim sukun bertemu dengan huruf mim idgham mimi berdengung. Husunuhum minallahi fa'atahumullah. Ada lafaz Allah dipanjangkan, minallahi fa'atahumullah. Taknya panjang, perhatikan harokatnya. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Perhatikan ada nun sukun yang bertemu dengan ha. Idhar halki dibaca jelas, jangan dibaca berdengung, jangan dibaca min haitsu. Tapi cara membacanya jelas, min haitsu lam yahtasibu, seperti itu. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'b. Perhatikan fi-nya dipanjangkan. Fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim. Perhatikan bunyinya panjang, yukhribuna, ada wawu sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah matobi'i. Juga di sini perhatikan panjang, buyutahum bi aydihim. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, ikhfa syafawi didengungkan. Buyu disamarkan. Buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Perhatikan dipanjangkan, fa'tabiru ya panjang, ulil absar. Shotnya jangan lupa dipanjangkan, jangan dibaca pendek. Absar. Ketika waqaf, ketika berhenti dimatikan pada huruf yang terakhirnya, pada yang huruf paling belakang dimatikan. Ya ulil absar, bukan absari. Kita lanjutkan. Walaula an kataballahu alaihim. Perhatikan di sini ada huruf lam yang panjang. Walaula an kataballah, lalu ada huruf nun sukun. Perhatikan yang bertemu dengan huruf kaf, ikhfa hakiki disamarkan, an kataballahu alaihim. Lafaz Allah dipanjangkan, kataballahu alaihim. Perhatikan, alaihimul jalaa la'azzabahum. Perhatikan dipanjangkan, ada mad wajim muttasil, jalaa la'azzabahum. La'azzabahum, perhatikan dalnya ada harokat tasdidnya, la'azzabahum. Ada mim sukun bertemu dengan huruf fa, idhar syafawi, jangan dibaca berdengung, dibaca jelas. La'azzabahum fid dunya. Perhatikan di sini ada huruf dal yang berharokat tasdid, dimasukkan fid dunya.
Lalu di sini ada huruf nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Ini adalah huruf istitsna, pengecualian, huruf pengecualian. Jadi tidak dibaca berdengung, dibaca jelas fit dunya. Pada bab pertemuan yang akan datang insyaallah nanti kita akan bahas pada kalimat ini. Walahum fil akhirati azabun nar. Perhatikan ada mim sukun yang bertemu dengan huruf fa. Idhar syafawi dibaca jelas, tidak boleh dibaca berdengung. Walahum fil akhirati azabun nar. Perhatikan di sini ada nun tasydid, gunnah didengungkan. Azabun nar. Seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Dzalika bi annahum syaqqullaha wa rasulah. Perhatikan di sini ada huruf nun tasydid. Ini dibaca gunnah berdengung, perhatikan, sehingga dibaca bi annahum syaqqullah. Di sini ada mad lazim mutsaqal qilmi, sehingga ini dibaca syaqqullaha wa rasulah. Jangan dibaca syaqullah, tidak. Jadi dipanjangkan dulu, disempurnakan dulu pada matnya, baru dimasukkan ke dalam huruf qaf, seperti itu. Perhatikan juga ketika berhenti wa rasulah, dimatikan pada huruf yang paling belakang yaitu huruf ha, sehingga berubah menjadi ha, karena di sini ada huruf ha. Wa rasulah wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Perhatikan di sini nun sukun yang bertemu dengan huruf ya idgham bi gunnah dibaca berdengung. Wa may, lalu ada mad wajib mad lazim mustaqal qilmi, dipanjangkan dulu baru dimasukkan. Wa may yushaqillaha fa innallah, ada nun tasydid gunnah, fa innallaha syadidul iqab. Perhatikan ketika waqaf, ketika berhenti di qalqalah syadidul iqab. Kita lanjutkan. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah. Perhatikan ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, yaitu idgham mimi, didengungkan. Ma qata'tum min linatin, ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Perhatikan ini adalah idgham bila gunnah, dimasukkan tapi tidak berdengung, berbeda dengan idgham bi gunnah seperti ini dimasukkan dengan berdengung. Perhatikan min linatin, tidak boleh sambil berdengung, tidak boleh min linatin, dibaca jelas. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imah. Perhatikan ketika membaca min linatin aw, ada kasrah tanwin yang bertemu dengan huruf alif ini adalah idhar halqi, tidak boleh dibaca berdengung, harus dibaca jelas idhar. Aw taraktumuha qa'imatan. Perhatikan ada mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini wajib dibaca panjang 6 harokat ataupun 5 harokat. Qa'imatan ala. Perhatikan fathah tanwin bertemu dengan ain adalah idhar halqi, jadi dibaca jelas, tidak boleh berdengung. Qa'imatan ala usuliha, ada wawu sukun yang huruf sebelumnya berharokat dhammah di idgham bi gunnah, mad ala usuliha
fabi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Perhatikan lafaz Allah dipanjangkan, fabi'idnillahi waliyukhziyal fasiqin. Seperti itu sahabat, shadaqallahul azim. Demikian tadi kita telah belajar bersama-sama bagaimana cara membaca surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Insyaallah video ini bermanfaat, memberikan contoh dan edukasi untuk sahabat Al-Quran yang akan membaca Al-Quran. Simak terus sehingga nanti akan dapat membaca Al-Quran dengan mandiri. Inti targetnya adalah bagaimana menjadikan Al-Quran setiap harinya menjadi bacaan yang wajib untuk diri kita, supaya hari-hari kita, kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.